Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas masalah Kristen. Kenapa? Karena di luar sana ya, gereja-gereja ya, mengaku Kristen, tetapi pada saat ditanya mengenai Kristen, mereka bingung. Mereka tidak bisa menjawab. Andai kata mereka pun bisa menjawab, mereka ragu. Para pendetanya apalagi takut dipecat, biasa, takut pecat sinode. Ya kan? Itu kayak siapa tuh? Yang buru-buru mengundurkan diri tuh. Siapa? Pendeta JT ya? JT. Yosua Tewu. Yang buru-buru mengundurkan diri itu sebelum dipecat. Itu. Jadi jelas ya, secara tidak langsung mereka menyatakan bahwa mereka bukan Kristen. Nah, itu yang akan kita bahas. Mereka itu adalah penyembah Allah Tritunggal. Beda penyembah Kristus Yesus dengan penyembah Tritunggal. Itu hal yang berbeda. Kristen adalah penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain. Nah, kalau gereja di luar sana yang ngaku-ngaku Kristen, padahal bukan Kristen, mereka adalah penyembah Allah Tritunggal. 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu. Katanya, satu hakikat. Saya nggak ngerti tuh. 3 yang berbeda, tapi satu kok dibilang satu. Nggak pernah tuh Alkitab mengatakan itu. Ya, 3 yang berbeda menjadi satu, ya kesatuan, bukannya satu. Makanya nggak selesai tuh. Ahad, Yarid, Ahad, Yarid, sampai sekarang tuh ribuan tahun Ahad, Yarid aja tuh. Kalau kita berbicara mengenai Allah, pasti tuh yang muncul tuh ikonnya si Bapak. Bapak pribadi satu, wah, lalu muncul itu. Oh, anak tuh pribadi 2. Padahal nggak ada di Alkitab. Hoax semua itu, bohong semua. Ya, kita lihat. Ya, jadi jelas ya, ada perbedaan ya antara orang Kristen dengan penyembah Tritunggal. Itu berbeda sekali, bertolak belakang. Allahnya Kristen itu roh, Allahnya Tritunggal itu pribadi. Mereka bertahan tuh dengan pribadi. Supaya kenapa? Kalau mereka mengakui Allah itu roh, ya, itu pasti roh itu satu. Itu gugur itu doktrin. Iya kan? Sebab itu mereka bertahan. Oh, Allah itu pribadi. Supaya apa? Bisa menggolkan doktrinnya. Yaitu ada pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Mungkin juga ada pribadi 4, 5, 6, 7 tuh. Ya kan? Tetapi yang lebih populer tuh 3 pribadi yang berbeda. Tetapi satu Allah. Hoax. Nggak ada di Alkitab. Ya. Oke, sekarang kita kupas dulu deh mengenai Alkitab dulu deh ya. Ya.
Kristen ya mengimani Alkitab itu sebagai apa? Satu-satunya kitab suci ya. Seperti yang tertulis dalam apa? Lukas 24 ayat 45. Ya. Ini kita baca. Akan tetapi jika Lukas 24 maksudnya, sorry. Lukas 24 ayat 45. Kita lihat dulu ya. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti apa? Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti apa? Kitab suci. Juga Wahyu 20 ayat 12. Ya. Kita lihat Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya, kita bahas kitab dulu ya. Baru nanti kita bahas Kristen. Tapi kita sudah singgung tadi mengenai apa? Perbedaan antara Kristen dengan Tritunggal ya. Kitab suci itu ditulis ya berdasarkan apa? Ilham Allah. Ya, yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu Alkitab. Ya. Apa yang dilihat dan dialami penulis ya, itu ya. Wahyu 1 ayat 2. Nah, kita baca lagi nih. Harus banyak baca ayat. Karena mereka kan nggak pernah baca ayat tuh. Ya kan? Bacanya kan buku-buku tafsir. Ya. Wahyu 1 ayat 2. Kita lihat sini. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Itu dilihat, didengar. Itu yang ditulis. Ya kan? Kenapa? Karena dikuasai oleh Roh, ya. Wahyu 1 ayat 10. Sebelumnya kita lihat Wahyu 1 ayat 10-nya. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi penulis-penulis Alkitab itu bukan sembarangan. Memangnya penulis-penulis buku-buku filsafat, buku-buku teologi, bisa sambil ngerokok, sambil ngopi, ya kan? Nulisan Alkitab ini bukan sembarangan, harus dikuasai oleh Roh. Nah, oke? Jadi harus percaya bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis, ya, yang diilhami oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya, lalu kalau di luar sana kan enggak. Mereka hanya sebagian aja yang firman Allah, sebagian lagi tidak. Kan gitu. Juga harus yang ini harus diganti, tulisannya ini ganti.
Ya, lalu mereka, oh kurang puas. Mereka bikin deh tuh kitab sendiri. Ya kan? Kitab suci sih. Katanya sih kitab suci. Tapi bikinan sendiri. Kayak kitab apa tuh? Mormon ya? Atau ya banyak lah. Dan juga harus didukung oleh buku-buku filsafat, buku-buku teologi itu. Kalau lagi diwawancara tuh, pendetanya tuh, oh di belakang itu, di layar belakang tuh ada lemari-lemari, ada 3 4 isinya buku-buku. Buku-buku penulisnya yang nggak jelas. Nggak tahu sampah. Itulah yang menghambat orang memahami firman Allah. Oke, sudah jelas ya bahwa Kristen itu mengimani Alkitab adalah sebagai satu-satunya kitab suci. Ya. Nah, kita lihat Kristen ya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Ya. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat 16. Ini kata Petrus. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Apa kata Petrus? Jika ia menderita sebagai orang apa? Tritunggal. Nggak laku. Sebagai orang Kristen, ya, jangan malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama siapa? Bapa. Dalam nama Kristus itu. Oke? Jelas ya? Itu orang Kristen. Orang Kristen itu harus apa? Maksudnya memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus, ya. Yang artinya apa? Yang dimuliakan, yang ditinggikan dan disembah adalah Allah yang punya nama Yesus Kristus. Itu yang punya nama. Allah Tritunggal mana namanya siapa? Nggak ada. Nggak punya nama. Udah 3 nggak punya nama. Ya kan? Di luar sana tuh, gereja-gereja tuh memuliakan apa? Allah yang nggak punya nama. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu sama sekali bukan Allah. Itu mengacu kepada satu nama. Nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Game. Selesai kan? Malah di sana, di luar sana gereja-gereja tuh memuliakan Allah yang ciptaannya, yaitu si Bapa yang bukan Allah. Kan Bapa kan pribadi. Allah yang di Alkitab kan roh, beda. Pribadi itu nggak maha hadir, Allah roh maha hadir. Itu pribadi nggak punya nama. Allah roh, Yesus Kristus namanya. Itu yang pertama ya. Jangan malu ya, melainkan dia harus memuliakan Allah dengan apa? Menyembah, meninggikan, mengagungkan yang namanya Yesus Kristus. Itu Kristen. Ya. Yang kedua, semua rasul Kristen. Mana ada Pak Pendeta rasul Kristen? Oh jelas nggak baca Alkitab. Ya kan? Baca dong Alkitab. Ya. Roma 16 ayat 7. Pembuktian harus melalui Alkitab. Karena ia adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis. Oke? Berapa tadi? Roma 16 ya? Roma 16 ayat 7 ya? Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Menjadi Kristen sebelum aku. Jadi Kristen sudah selesai. Pluk.
Baru muncul nih Tritunggal abad ketiga. Enak aja ngaku-ngaku Allah si Bapa itu. Apa tuh merendahkan Yesus lagi? Luar biasa penyesatannya. Ya kan? Luar biasa. Paulus sendiri mengakui bahwa dia orang Kristen. Ya. Kita lihat dalam 2 ya. 2 Korintus 12 ya. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. Sebentar. 2 Korintus 12 ayat 2. Ini kesaksian Paulus ya. Pada saat dia dibawa ke Firdaus. Aku tahu tentang seorang Kristen. Tuh. Bukan seorang Tritunggal. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Paulus sendiri mengaku bahwa dia orang Kristen. Aduh. Jelas bukan ya? Beda kan? Antara Kristen dengan Tritunggal. Ya. Semua rasul kan orang Kristen. Mereka tidak ada yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mereka semua membaptis dalam nama Yesus Kristus. Silakan dibaca Kisah 2 ayat 38 ya. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka. Ini pada orang banyak, mereka kan banyak. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bukan nama Tritunggal, bukan dalam nama Bapa, tapi dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Harus sesuai Alkitab. Dalam nama Yesus, selentang, tenggelam, bangkit, dibangkitkan. Jangan pakai semprot-semprot, pakai gayung-gayung, jubur-jubur. Coba tanya tuh para apa tuh ya, penganutnya tuh. Coba tanya sama pendetamu itu, apa artinya tuh? Pakai gayung atau disemprot-semprot, percik. Apa maknanya? Nggak ada kan? Jangan diikutin. Oh, itu tradisi. Emangnya tradisi yang menyelamatkan? Ini adalah bayangan, gambaran, kiasan. Mati bersama Yesus, tenggelam. Orang mati masa dipercik, masa digayung, lalu bangkit manusia barunya bersama Kristus. Tuh maknanya. Ya, kalau nggak salah Roma 6 ayat 4 ya. Jadi nggak ada tuh rasul-rasul yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, atau membaptis dalam nama Bapa, atau membaptis dalam nama Allah Tritunggal. Nggak ada. Ya, itu Kristen. Itu rasul Kristen. Ya, semua rasul Kristen ya. Itulah makanya sesuatu yang harus diluruskan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya begitu keras menentang Tritunggal? Karena Tritunggal ini adalah penyesatan yang luar biasa, ya, yang tidak pernah ada orang yang berani untuk mengatakannya, ya. Karena
doktrin ini menguasai hampir 99 sekian persen ya gereja-gereja di Indonesia. Sebab itu Gereja Alkitab Al-Esa ya, muncul untuk meluruskan apa yang salah. Tentu dengan ayat-ayat Alkitab. Ya. Salah satunya adalah saya. Saya adalah pendeta Binsar Sianipar ya, dari Gereja Alkitab Al-Esa yang terus menyuarakan ini ya, yang terus menyuarakan bahwa Tritunggal itu ya sesat. Ya. Kenapa? Karena bertentangan dengan Alkitab. Kenapa sesat? Ya, karena kalau salah menyembah, ya, kan kalau salah menyembah itu ya, yang seharusnya menyembah Sang Pencipta, ya, Juru Selamat yaitu Yesus Kristus, tetapi ini dibelokkan kepada yang bukan Allah, yaitu Tritunggal itu bukan Allah. Ya. Siapa yang bisa menyelamatkan ya kalau orang menyembah Tritunggal? Apakah Tritunggal bisa menyelamatkan? Ya. Apakah si Bapa itu bisa menyelamatkan? Tidak. Tidak ada Bapa Kristus. Yang menyelamatkan adalah Allah yang namanya Yesus Kristus. Ya. Nama yang selama ini didiamkan berabad-abad dan baru dinyatakan ya pada saat firman ya, yang adalah Allah itu sendiri menjadi manusia. Manusia itu diberi namanya Allah, yaitu Yesus. Ya sesuai dengan Yohanes 17 ayat 11-12. Itu namanya. Allah itu harus punya nama. Karena itu adalah identitas untuk membedakan antara Allah yang benar dengan Allah-alahan, dengan Allah Tritunggal. Itu ya. Nah, jadi Kristen itu ya, dia memuliakan, meninggikan, menyembah Allah yang bernama Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Allah yang benar, ya. Bapak Ibu sekalian ini berbahagia. Karena pada saat Bapak Ibu menyembah Yesus, nama Bapak Ibu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.